Good afternoon, loyal viewers. I'm Juana Bell, and today I will be bringing today's news coverage. Well, in today's digital era, conventional online motorcycle taxi services like Gojek and Grab are already well known. However, did you know that there is a rising alternative around campuses? Yes, Anjum, an online motorcycle taxi service managed by students for students, is becoming an increasingly popular transportation choice among the academic community. With more affordable fares, Anjum offers a practical mobility solution for students' daily activities. However, behind this convenience, there are stories and challenges. So, what are the experiences of drivers who have to balance their time between classes and transporting passengers? Do they feel satisfied with the income? And from the consumer's perspective, does the service meet expectations, especially in terms of safety and service quality? To answer all those questions, our reporting team has gone directly into the field and conducted in-depth interviews with drivers and loyal Enzyme users. They will share their experiences, challenges, and expectations about this campus-based transportation service. Let us now tune to the full report from our field reporter, Shafina Najwa. Thank you, Joan. This is Shafina reporting from the field. Anjem has emerged as an affordable campus transportation solution. Amid busy academic schedules, Anjem has become a reliable choice for students who need to move quickly from one place to another. I will be speaking directly with some drivers to learn more about the rising service. Baik, dengan Safina lagi di sini dan di sini saya akan mewawancarai salah satu driver Anjem. Nah, untuk kakaknya boleh gak sih perkenalan dulu? Perkenalkan aku Syafiq dari Sastra Inggris angkatan 23. Oke, salam kenal Kak Syafiq. Kalau boleh tahu nih, kakak udah berapa lama sih buat jadi Anjem ini? Buat jadi Anjemnya sendiri, aku udah sekitar 2 tahun ini. Oh, udah cukup lama ya jadi Anjem. Nah, kakak tuh motivasinya atau alasannya tuh apa sih buat jadi driver Anjem? Kan kakak sendiri kan mahasiswa kuliah nih. Sebenarnya alasan buat jadi Anjem itu basic ya, karena di kehidupan yang sekarang ini kan perlu tambahan uang jajan, jadi saya ikut Anjem buat tambah-tambah uang jajan di sini. Oh, oke. Nah, selama jadi Anjem kakak punya pengalaman buruk atau enggak keluh kesah gitu sama customernya sama nganjem ini? So far buat pengalaman buruk itu tidak sebanyak pengalaman baiknya ya. Jadi kalau pengalaman baik itu lebih banyak karena misal selain dapat uang, saya juga bisa dapat teman baru atau relasi baru. Namun pengalaman buruknya masih tetap ada, kayak misal salah satunya mungkin di PHP-in sama pelanggan. Oh, berarti ada gitu ya temen yang dapat dari nganjem ini? Ada. Nah, kakak, menurut kakak pendapatan dari nganjem ini tuh cukup nggak? Terus apakah kakak akan melanjutkan pekerjaan ini setelah selesai kuliah nanti gitu? Melihat udah 2 tahun nganjem ini, aku rasa sangat cukup ya buat menambah uang jajan. Jadi ya mungkin kedepannya kalau memang masih ada waktu atau ada kesempatan bakal tetap lanjut. Berarti kakak rencananya bakal stay di Semarang gitu ya habis kuliah buat nganjem? Ya, betul. Oke. Nah, kan kakak ini mahasiswa, terus nganjem juga. Gimana sih cara kakak buat ngatur waktu antara nganjem sama kuliah? Buat ngatur waktu itu sebenarnya sesimpel kan kita sebagai mahasiswa itu kewajiban kita memang harus kuliah. Jadi kita memprioritaskan kuliah terlebih dahulu. Nanti ketika ada waktu luang atau lagi waktu senggang nggak ada kelas gitu baru saya open Anjem. Oh gitu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih kak, kakak menurut kakak sendiri apakah kakak sudah menjadi driver Anjem yang baik gitu dan sudah memberikan pelayanan yang baik buat customer kakak? Tentu setiap saya memberikan pelayanan customer pasti saya berikan yang terbaik karena
ya itu termasuk memberikan impresi biar pelanggan itu mau repeat order lagi dan jadi pelanggan tetap. Baik, baik. Baik Kak, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Oke, sama-sama. Selamat siang semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Saya sedang berada di gedung B3 dan saya ditemani dengan salah satu driver Anjem. Baik, boleh nggak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo, aku Aza dan aku ini driver Anjem dari semester 2 dan sekarang udah semester 5. Oh, berarti sudah lama ya? Udah 3 semester? Kalau boleh tahu nih, selama menjadi driver Anjem tuh, ada nggak sih keluhan atau enggak masalah yang kakak alamin gitu selama jadi driver Anjem ini? Kalau keluhannya sih ya pasti ya kalau misalkan jaraknya tuh jauh terus juga jalannya macet. Terus juga kadang kalau saya pribadi tuh kadang suka kelamaan nunggu customer. Jadi kadang tuh udah jalan kan kayak udah spare time lebih awal daripada jam yang udah dijanjiin, cuma pas udah nyampe tuh customernya kayak harus kak bentar lagi ini gitu, jadi kayak harus nunggu, cuma I feel fine about it. Oh, berarti emang ini kadang customernya itu yang aneh-aneh gitu ya? Iya. Oh, begitu. Nah, kan kakak ini mahasiswa ya? Nah, sebagai mahasiswa yang juga merupakan seorang driver Anjem tuh gimana sih cara kakak ngebagi waktu antara perkuliahan sama driver Anjem ini? Kalau aku pribadi sih buka Anjemnya itu setelah jam perkuliahan sih, kayak misal ada spare waktu 1 hari tuh kosong, itu aku bakal open kayak dari pagi sampai malam. Terus kalau misalnya memang ada kelas tuh kalau nggak capek aku malamnya bakal buka gitu. Oh gitu, berarti nggak kayak tiap hari buka terus gitu, jadi gimana jadwal kakak sendiri gitu ya? Nggak, emang kadang nggak mood juga sih, jadi kayak nggak bisa konsisten buka setiap hari. Oh begitu. Nah, menurut kakak nih pekerjaan Anjem tuh merupakan salah satu hal yang menguntungkan nggak buat kakak sekarang ini? Apakah kedepannya itu kakak bakal ngelakuin pekerjaan ini terus menerus? Untuk saat ini sih mungkin masih menguntungkan ya, karena aku tuh jadi Anjem tuh kayak buat nambah-nambah uang bensin aja sama uang jajan sedikit-sedikit. Cuma ya masih tetap menguntungkan sih untuk sekarang karena belum terlalu sibuk juga kan. Berarti nantinya tuh bakal ngelanjutin terus setelah lulus kuliah apa enggak gitu? Ini cuma sebagai pekerjaan sampingan buat selama kuliah aja? Enggak sih, bakal ini tuh cuma sampingan aja selama kuliah. Oke, baik. Nah, menurut kakak sendiri sebagai driver Anjem, apakah kakak udah melakukan atau memberikan pelayanan terbaik gitu untuk konsumen kakak ini? Kalau aku merasa sih aku sudah cukup baik ya sebagai driver Anjem, karena aku selalu on time, terus juga kayak selalu make sure entah sehari sebelum, entah 1 jam sebelum sama customer kayak kak ini jadikan kayak jam segini ya gitu. Terus juga di lain itu aku merasa cukup oke, aku bawa motor nggak yang gimana-gimana, so ya. Oh gitu, oke baik. Terima kasih banyak ya kak sudah menyisihkan waktunya buat saya wawancarai. Ya terima kasih juga. Thank you very much. That concludes our conversation with Anjem drivers. I'm Shafina Najwa Aurelia. Back to the studio. Thank you, Shafina. Dear viewers, after hearing from the drivers, now it is time to hear from the Anjem users. Are they satisfied with the service? To answer this, let's return to our reporter, Shafina Najwa. Thank you, Juan. I will now be speaking directly with Anjem users to explore another perspective on this rising service. Halo, selamat siang. Boleh perkenalkan nama Anda? Boleh, nama aku Kayla. Oh, kalau boleh tahu dari jurusan mana? Aku dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Oh, oke. Kakaknya pakai Anjem? Iya, Kalau boleh tahu, seberapa sering sih kakak pakai Anjem ini? cukup sering sih kalau pakai Anjem. Kalau dikasih range itu sehari kira-kira atau enggak seminggu itu pakainya berapa kali? Kayaknya lebih dari 7 deh, soalnya kayak pulang pergi gitu loh. Misalkan aku ke Visip, terus buat pulangnya juga pakai Anjem gitu. Oke. Selama pakai Anjem ini ada ngalamin masalah nggak? Misalnya kayak di ghosting kayak gitu. Kalau buat masalah kayak gitu enggak sih Kak, mungkin lebih ke harganya sih. Kadang aku kayak
Kalau aku kan kalau pesen Anjem itu kayak nggak nanya harga dulu, jadi bayarnya di akhir gitu. Jadi kadang ada yang overprice gitu, jadi kayak mending naik Gojek gitu. Kalau daripada naik Anjem kan bisa 8.000 kan sama aja kayak naik Gojek kan. Sedangkan biasanya kalau naik Anjem itu rata-rata harganya sekitar 6.000 atau nggak sampai 7.000 kalau sekitaran UNES. Oh gitu, oke oke oke. Menurut kakak sendiri, gimana sih kualitas layanan Anjem ini, misalnya dari segi waktu atau enggak dari keselamatannya gitu? Kalau waktu itu aku belum pernah dapet yang ngaret sih, tapi kalau untuk keselamatan aku kadang kalau misalkan ke Semarang bawah itu naik Anjem ya, itu kadang masnya kayak ngebut banget atau kakak Anjemnya itu ngebut, jadi kalau keselamatan itu kurang terjamin, jadi mending kalau ke bawah atau nggak naik Gojek, mungkin juga bisa sewa motor gitu, jadi kita sendiri yang ngendarain gitu sih Kak. Oh gitu. Nah, kalau dari pengalamannya kakak sendiri nih, dari yang tadi udah jawab pertanyaan, kakak bakal setia pakai Anjem terus atau kayaknya bakal switch aja gitu ke ojek online? Kalau aku sebenarnya ini sih Kak, nggak selalu pakai Anjem, kadang pakai Gojek juga. Apalagi kalau misalkan ada kelas pagi itu kan mepet kan aku kadang berangkatnya. Jadi kadang naik Gojek. Kalau misalkan naik Anjem kan kita harus nyari dulu, kadang di Twitter atau enggak kita nyari di chat grup gitu kan. Itu juga kita nggak tahu kan bakal ngaretnya itu kapan gitu. Jadi kalau buat setia sih enggak sih Kak, tergantung ini aja. Kita mau pesennya kapan gitu loh, tergantung waktunya gitu. Oh, berarti bakal ada kemungkinan buat switch ke Gojek Iya, gitu ya. Wah, oke baik ya Kak. Terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama Kak. Selamat siang, kembali lagi dengan Syafina di sini dan saya akan mewawancarai salah satu pengguna layanan driver Anjem. Nah, selamat siang Kak. Siang. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Nama saya Rahma, saya dari Sasing, angkatan 23. Kakak ini pernah menggunakan layanan Anjem nggak? Sering. Saya sering pakai Anjem, apalagi dari semester 1 sampai sekarang tuh saya masih pakai. Semester 1 sampai 3, saya hampir tiap hari itu pakai Anjem. Oh, berarti kakak ini sering banget ya pakai Anjem gitu? Biasanya kalau boleh tahu nih, kemana sih Kak tujuan naik Anjemnya tuh? Biasanya Anjem dari kos aku ke kampus, biasanya juga dari kos ke stasiun. Oh, berarti buat sehari-hari ke kampus gitu ya Anjem ya. Nah, kakak nih selama menggunakan Anjem tuh pernah dapet pengalaman buruk gak? Misalnya kayak di ghosting drivernya atau gimana gitu? Sejauh ini nggak pernah sih, masih aman-aman aja driver itu baik-baik, tepat waktu semua. Oh, berarti bagus lah ya pelayanannya. Betul. Menurut kakak nih, sebagai pengguna layanan Anjem, menurut kakak gimana sih kualitasnya driver Anjem ini? Mungkin bisa dari segi harga atau keselamatan kakak sendiri. Kalau dari segi harga bisa dibilang jauh lebih murah daripada ojol, karena sebelumnya kan kita chattingan dulu sama drivernya, nentuin harga yang pas, jadi nggak merasa terbebani dua-duanya gitu. Untuk keamanan, keselamatan ya, driver Anjem biasanya bawa helm sih, biasanya nanya ada helm apa enggak, nanti dibawain sama Anjemnya gitu. Oh, berarti emang bisa deal-dealan harga dulu gitu ya di awal. Betul. Kalau dari keamanan tadi kan drivernya nih bawa helm gitu buat keselamatan. Tapi kalau dalam kecepatannya itu apakah dalam batas normal gitu, batas aman? Ya, biasanya di jalan tuh Anjemnya nanya, kalau misalnya cepet banget nanti bilang aja ke Anjemnya, jadi bisa di-adjust gitu. Oh gitu. Oke, ini Kak pertanyaan terakhir. Dari pengalaman kakak sendiri tuh kakak bakal lanjut terus menggunakan layanan Anjem atau bakal beralih ke ojek online yang mungkin lebih berkualitas gitu? Sejauh ini bakalan setia sih sama Anjem, karena saya sendiri udah punya langganan Anjem, jadi udah terpercaya lah, udah tahu kualitasnya gimana. Walah, sih kayak punya langganan sendiri. Baik, makasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Ya, sama-sama. Sekian dari saya, selamat siang. From the interviews we conducted, we found that Anjem has both strengths and challenges. Drivers show great dedication despite managing academic responsibilities, while consumers provide mixed feedback on service quality. Anjem continues striving to deliver the best service as a campus transportation alternative.
Reporting from the field, I'm Shafina Najwa. Back to the studio. Thank you, Shafina Najwa, for the detailed report. Viewers, from today's coverage, we see that Anjem is more than just a transportation service. It is a form of student entrepreneurship worth appreciating. The drivers who juggle classes and work truly demonstrate resilience and independence. However, challenges remains. Time management is crucial for student drivers, while consumers still expect consistent service quality and safety. And that concludes our report on Anjem, the student-run ride-hailing service. Well, viewers, we hope this information was insightful and offered a new perspective on campus transportation innovation. I'm Joanna Bell, signing out. See you next time. Good afternoon and stay motivated. I'm Emma Kusno Fatima, a scriptwriter. And I'm Elisa Nurhayuma, and I'm the editor. Hi, I'm Joanna Bell and I'm the news anchor. And I'm Shavina Najwa Aurelia as the reporter. Thank you everyone for watching. Please don't stop the music.